Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam nama Yesus. Kami di tempat ini di Pulau Mas Duri nomor 5, dan Anda di rumah masing-masing yang terhubung secara online. Mari kita bawa hati di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia Tuhan yang sangat baik dalam ibadah raya kita hari Minggu yang diberkati Tuhan. Haleluya, mari kita angkat hati, kita mau berdoa terlebih dahulu, menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk keberadaan kami yang adanya sebagaimana kami ada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh kami alami dan kami nikmati dan kami syukuri karena kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan di minggu pagi ini. Seberapun kami yang ada di tempat ini, umat Allah yang terhubung secara online, Tuhan di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka stay tune, kami percaya lawatan kasih Tuhan menjadi setiap kami, menjadi bagian setiap kami. Kuasa kasih-Mu melingkupi setiap kami. Anugerah-Mu yang dahsyat itu, yang heran dan ajaib itu senantiasa menjadi bagian setiap kami. Memberkati pelayanan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biar segala sesuatu boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian, sembah, doa yang kami naikkan, musik yang ada Tuhan, bahkan kebenaran firman yang nanti boleh mengajar kami benar-benar lahir dari hati Tuhan dan boleh membawa kami semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berikan kerinduan yang tulus di hati setiap kami untuk kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kuasa darah anak domba Allah yang sudah menguduskan kami, darah anak domba Allah yang sudah melahirkan dan membenarkan setiap kami, melayakkan kami untuk masuk lebih dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lagi apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Semuanya dikatakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi kami yang percaya Tuhan. Yesus, ku percaya padamu.
Selamat
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, terima kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, oh besar, besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar Anugerah. Sekali lagi, oh angkat lagi, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Aku, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar Aku, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami ada dalam anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Kami akan terus nyanyikan kebaikan-Mu yang tak pernah lekang oleh panas, tak pernah lapuk oleh hujan dalam hidup setiap kami. Dalam situasi apapun terbukti kebaikan-Mu atas kami. Kami menyanyikan kebaikan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagi setiap kita. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama saudaraku. Sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Oh yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya. Allah sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Yesusku luar biasa, kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, sekali lagi kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati setiap kita. Mari terus rindukan suara Tuhan lewat kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Biar boleh terus menuntun kita, mengarahkan kita di jalan kebenaran yang sempurna. Musim akan selalu berganti. Dalam segala situasi dan keadaan kami tahu Tuhan, kasih-Mu tetap sempurna kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi engkau dan saya Tuhan hanya mulia. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Oh yes, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku selagi rambutku tak akan terjatuh. Seizinku Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan
Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Tuhan, perlindungan-Mu atas hidup kami. Kami berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami menjalani satu kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Tetapi bersama dengan Engkau kami ada dalam satu tujuan ilahi. Engkau sedang membentuk kami. Engkau sedang mengarahkan kehidupan kami menjadi pribadi seperti yang Kau kehendaki. Mengalami hal-hal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap baik, Engkau menyertai kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, setia-Mu di dalam kehidupan kami. Biar saat ini juga Tuhan,
Engkau berikan kami, oh tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Sehingga Tuhan, benih firman itu boleh tinggal, diam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi kesaksian yang baik dalam kehidupan kami, memuliakan Engkau di dalam segala hal yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, bersabdalah, dan kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diajar, kami siap untuk belajar. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, menyembuhkan kami, memulihkan kami, mengubahkan hidup kami. Lakukan seperti yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Dimanapun Anda berada, doa kami senantiasa Anda dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti jiwa Anda baik-baik dan sehat-sehat saja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-21. Bilangan pasal yang ke-21, kita akan melihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Satu kisah yang tidak asing bagi Anda dan saya yang akrab dan bergaul dengan firman Tuhan. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 tentang Nehustan atau ular tembaga. Demikian firman Tuhan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kalau Anda ingat firman minggu yang lalu, bangsa Israel melakukan hal yang sama. Mereka bersungut-sungut, mereka berkeluh kesah, mereka komplain. Tetapi apa yang membedakan antara komplainnya bangsa Israel di Mara dengan komplainnya bangsa Israel di dalam kisah ular tembaga ini? Di kisah Mara, ketika bangsa Israel komplain, mereka komplain kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berbelas kasihan dan mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan serta kelepasan kepada mereka. Tetapi kalau kita membaca di dalam Bilangan 21 ini, bangsa Israel bukan komplain kepada Tuhan, tetapi mereka komplain tentang Tuhan. Mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka dikatakan melawan Tuhan dan melawan Musa
yang adalah pemimpin pilihan Tuhan. Nah, di sini kita melihat respon yang berbeda dari Tuhan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh komplain dalam hidup ini. Tetapi ada cara yang benar untuk komplain. Jangan komplain tentang Tuhan. Karena kalau orang komplain tentang Tuhan, itu artinya orang itu sedang mempersalahkan Tuhan untuk apa yang dia alami. Tetapi Alkitab mengizinkan Anda dan saya untuk komplain kepada Tuhan. Komplain kepada Tuhan artinya kita mencurahkan keluh kesah kita yang menjadi beban kehidupan kita. Kita curahkan di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan tanpa mempersalahkan Tuhan. Kita tahu kita komplain kepada Tuhan karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dan melepaskan kita dari segala beban, dari segala masalah, tantangan yang sedang kita hadapi. Di dalam Alkitab kalau Anda belajar, Ayub dan Daud adalah contoh dua orang yang paling vokal di hadapan Tuhan. Kalau Anda melihat ayat-ayat di dalam kitab Ayub dan juga ayat-ayat di dalam kitab Mazmur, penuh dengan komplain, penuh dengan keluh kesah. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak takut terhadap keluh kesah kita, dan Tuhan tidak tersinggung atas komplainan kita. Kita seringkali ditakut-takutin. Oh, nanti Tuhan marah. Oh, nanti Tuhan murka kalau engkau komplain, kalau engkau berkeluh kesah. Oh, tergantung komplain yang seperti apa. Kalau Anda mempersalahkan Tuhan, maka tadi dikatakan bahwa Tuhan menyuruh ular tedung untuk memagut mereka. Ini pun, saudara, Anda harus belajar memahami. Jangan salah memahami firman yang seolah-olah Tuhan itu kejam banget ya. Tuhan itu sadis banget ya. Menyuruh ular-ular tedung untuk memagut dan membunuh umat pilihannya sendiri. Kenapa Tuhan katanya Tuhan itu baik? Karena dia Bapa yang baik. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. Tapi kenapa? Di ayat ini tadi dikatakan Tuhan menyuruh ular tedung untuk keluar dan membunuh mereka yang komplain menyalahkan Tuhan. Kata menyuruh itu bukan berarti bahwa ular tedung itu berasal dari Tuhan. Bukan Tuhan penyebab dari malapetaka ini. Karena kalau Tuhan tidak melindungi mereka, ular tedung ada di mana-mana. Mereka ada di padang gurun, ada kalajengking di sana, ada ular tedung, ya ada jenis binatang buas yang lain yang bisa membunuh mereka. Tetapi sampai saat itu Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari malapetaka, dari kebinasaan. Tetapi ketika mereka memilih untuk melawan Tuhan, artinya mereka memilih bahwa caraku lebih benar, Tuhan salah, semua ini Tuhan penyebabnya. Ketika bangsa Israel percaya dan meyakini bahwa semua malapetaka, semua penderitaan yang mereka alami itu karena Tuhan dan disebabkan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah perlindungannya Tuhan. Tuhan itu sangat menghormati, sangat menghargai kehendak bebas yang Dia berikan kepada manusia yang Dia ciptakan. Karena Tuhan tidak menciptakan robot, Tuhan menciptakan manusia dengan free will untuk memilih, untuk memutuskan sendiri apa yang baik bagi dirinya. Nah, Tuhan kasih kebebasan itu. Dan ketika bangsa Israel memilih bahwa caraku lebih baik daripada cara Tuhan. Kalau aku pakai caraku, aku tidak akan menderita seperti kalau pakai caranya Tuhan. Maka yang terjadi adalah karena Tuhan menghormati kehendak bebas manusia, Dia mengangkat perlindungan itu. Jadi kata menyuruh ini bukan seolah-olah Tuhan yang memerintahkan, bukan. Tetapi Tuhan mengangkat perlindungannya. Karena memang bangsa Israel memilih caraku lebih baik daripada caranya Tuhan. Ya, jalan-jalanku lebih superior daripada jalan-jalannya Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku menghormati pilihanmu.
Sekarang aku akan angkat tanganku, aku akan angkat perlindunganku, dan maka ular-ular tedung itu mulai lepas yang selama ini ditahan oleh tangan Tuhan, oleh perlindungan ilahi. Maka ular-ular yang membinasakan ini mulai bebas untuk mematikan, untuk memagut, untuk menggigit dan menyakiti umat pilihan Tuhan. Jadi menyuruh di sini artinya Tuhan mengizinkan, bukan berarti Tuhan yang menyebabkan semua ini terjadi. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Kalau kita berseru kepada Dia, sekalipun orang mungkin mendengar itu seperti komplainan, tapi selama komplain kita adalah kepada Tuhan, karena kita tahu dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan, maka Tuhan akan turun tangan dan berbelas kasihan kepada Anda dan saya. Haleluya. Tuhan bukan Tuhan yang terlalu sensitif dan mudah tersinggung seperti kebanyakan manusia. Begitu dikomplain, dikritik, langsung naik darah, langsung marah. Oh, Tuhan kita panjang sabar. Amin. Jangan pernah berkata bahwa manusia aja marah, apalagi Tuhan. Oh, belum tentu. Manusia bisa marah, tapi manusia bisa salah. Ya kan? Musa salah di dalam menilai Tuhan. Tahukah, ada satu kali Musa disuruh sama Tuhan, berkata-katalah kepada batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air untuk memberi minum kepada umatku. Speak to the rock. Itu perintahnya Tuhan. Tetapi Musa menginterpretasikan bahwa karena kedegilan bangsa Israel, karena keluh kesah dan sungut-sungut bangsa Israel, Musa berpikir Tuhan lagi marah. Terus dia ngomong sama bangsa Israel, kamu orang-orang durhaka, Tuhan murka sama kamu. Ya kan, Musa yang ngomong. Ternyata apa? Setelah kejadian itu Tuhan bilang, Musa, kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, karena Musa salah menilai perasaan Tuhan. Karena Musa sedang terbawa emosinya, dia pikir Tuhan marah, dia pikir Tuhan murka terhadap umatnya. Dan itulah pertama kalinya dan satu-satunya kesempatan di mana Musa berkata tentang orang Israel, kamu ini orang-orang durhaka. Seolah-olah dia menempatkan diri sepertinya itu perkataan Tuhan untuk disampaikan. Jadi seolah-olah Musa memberikan pandangan kepada orang Israel bahwa Tuhan melihat mereka sebagai orang-orang yang durhaka. Padahal itu pandangannya Musa. Cuman Musa mengutip nama Tuhan. Ya, jadi Musa salah di dalam menilai hatinya Tuhan, menilai perasaannya Tuhan. Kalau sekali lagi saya mau katakan, hanya karena manusia marah bukan berarti Tuhan marah. Ya, karena hatinya manusia dan hatinya Tuhan terkadang mungkin karena emosi jiwa, mungkin kita lagi marah, kita lagi gedeg sama seseorang, kemudian kita salah menginterpretasikan hatinya Tuhan. Apalagi setelah salib Kristus, terhadap orang percaya, Tuhan tidak akan pernah murka lagi. Karena murka Tuhan sudah dipuaskan di atas salib Kristus, ditanggung semua oleh Yesus, supaya Anda dan saya yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi mengalami dan hidup di dalam murkanya Tuhan. Jadi sekali lagi membaca ayat-ayat seperti ini, kita harus benar-benar tidak bisa cuma lewat begitu saja, harus benar-benar mendalami. Kalau dalam bahasa Inggris harus belajar grammarnya, harus belajar tata bahasanya. Karena kata menyuruh di sana itu artinya permisif. Permisif itu artinya Tuhan sekedar mengizinkan, bukan Tuhan penyebabnya. Karena malapetaka yang ada di dunia ini bukanlah kehendak Tuhan sebenarnya, tetapi karena manusia menyerahkan kekuasaan atas dunia ini yang Tuhan percayakan kepada manusia, diberikan, diserahkan kepada iblis.
kepada penguasa dunia kegelapan, maka segala sesuatu menjadi kacau di dalam dunia ini. Tapi pada akhirnya nanti, bagi orang-orang percaya, Tuhan akan meluruskan segala sesuatu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Kita perlu mengerti bagian ini. Karena ini bagian yang seringkali disalah interpretasikan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu sadis. No, Tuhan itu baik kepada mereka yang percaya dan mengandalkan Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Karena itu jangan biarkan perlindungan Tuhan, ya, kita merasa kita lebih baik daripada Tuhan sehingga kita tidak butuh perlindungan Tuhan, kita tidak butuh kasih karunia Tuhan, kita tidak butuh jalan-jalan Tuhan. Tetapi tetaplah berserah, tetaplah berseru hanya kepada nama Tuhan. Haleluya. Di sana juga dikatakan bahwa bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bahasa Inggris terjemahannya dikatakan, karena cara Tuhan menuntun mereka, hati mereka tidak tahan lagi. Ini berbicara soal banyak hal yang negatif. Berbicara soal patah semangat, putus asa, hilang harapan. Berbicara tentang frustrasi, kecewa berat di dalam kehidupan. Dan iblis, musuh kita, memakai senjata ini untuk melemahkan orang percaya. Karena kita tidak akan pernah benar-benar kalah sebelum kita patah semangat, sebelum kita putus asa dan hilang harapan. Artinya sebelum kita kalah di dalam batinnya kita belum benar-benar kalah. Dan iblis, musuh kita yang selalu mengaum-ngaum, seperti seekor singa yang mencari-cari orang yang lengah, orang-orang yang lemah. Dan sangat mungkin menurut firman Tuhan ini bahwa umat pilihan Tuhan pun mengalami yang namanya patah semangat atau frustrasi ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Jadi bukan hanya orang dunia, hanya karena kita ikut Yesus, kita disebut orang Kristen, kemudian kehidupan kita semuanya mulus, semuanya akan berjalan dengan baik. Oh, kalau kehendak Tuhan pasti semuanya lancar. Oh, saudara, belum tentu, karena di setiap aspek keberadaan hidup kita selalu ada tantangan, selalu ada ujian, selalu ada hambatan, dan membutuhkan satu determinasi, tekad di dalam kehidupan kita, komitmen, keseriusan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa melewati segala sesuatu dan keluar lebih daripada pemenang. Karena itu kalau hari ini Anda merasa patah semangat, Anda merasa putus asa, Anda merasa kecewa, Anda merasa frustrasi, tidak perlu merasa malu. Tidak perlu Anda merasa bersalah. Tidak perlu Anda merasa minder. Ketika Anda merasa aku kepengen menyerah, rasanya aku gak kuat lagi. Seringkali karena kita takut dihakimi, kita takut terlihat lemah, kita takut dibully, maka kita cenderung menyembunyikan perasaan negatif kita. Frustrasi, mungkin kita sedang patah semangat, kita rasanya diperlakukan tidak adil, kemudian kita merasa kecewa. Tidak ada salahnya kita mengungkapkan hal itu kepada orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita tahu bahwa mereka mengasihi dan peduli kepada kita. Sangat berbahaya kalau kita terus-menerus menyembunyikan dan berpura-pura bahwa semuanya baik, all is well, semuanya lancar-lancar saja. Anda boleh berkata-kata iman, itu tidak ada salahnya. Tetapi tidak ada salahnya juga Anda merasa di dalam Anda, aku lagi frustrasi, aku lagi kecewa, aku lagi patah semangat. Itu tidak ada salahnya, saudara. Dan kita melihat di sini bangsa Israel patah semangat karena cara Tuhan, karena jalan Tuhan yang menuntun mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa kita ada dalam kondisi ini? Mengapa kita harus melalui semua ini? Mereka lelah menantikan Tuhan.
Dan kita pun seringkali kecewa, kita seringkali patah semangat, kita seringkali frustrasi karena cara Tuhan menuntun di dalam kehidupan kita. Kita pikir semuanya akan mudah, tapi ternyata ketika dijalani kok berat ya, kok susah ya, kok seperti ini ya. Kita tidak paham kenapa semua ini terjadi, sampai kapan semua ini terjadi. Dan ketika kita tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan? Seolah-olah tidak ada penjelasan. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Mengapa kita harus melewati masa seperti ini? Dan kita terus menanti-nantikan waktu Tuhan sebagai orang Kristen yang baik. Kita terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang Kristen yang paling setia pun, yang paling penuh dengan pengabdian pun mengalami patah semangat, mengalami yang namanya frustrasi. Ada beberapa penyebab daripada orang mengalami patah semangat, tawar hati, frustrasi dalam kehidupannya. Yang pertama, penyebabnya adalah karena seringkali kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain lebih baik dari kita, lebih bahagia, lebih kaya, lebih diberkati, lebih dipercaya. Maka kalau kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, orang Israel ini punya benih dalam kehidupan mereka, suka membanding-bandingkan diri dengan bangsa lain. Pada satu ketika nanti mereka kepengen punya raja, bukan karena mereka mendengar suara Tuhan, tetapi karena mereka kepengen seperti bangsa-bangsa yang lain yang dipimpin oleh seorang raja yang bisa mereka lihat dengan kasat mata. Kalau kita mulai membanding-bandingkan diri, maka tidak heran kita akan mudah patah semangat, kita akan mudah merasa frustrasi. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini sehebat apapun Anda, ada orang yang selalu lebih hebat dari Anda. Di atas langit ada langit yang lebih tinggi lagi, saudara. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus senantiasa menyadari dari mana kita berasal dan sejauh mana Tuhan sudah membawa kita. Karena hal itu akan membuat kita bersyukur atas segala kebaikan. Oh iya Tuhan, Engkau dulu 20 tahun yang lalu keadaanku seperti ini. 10 tahun yang lalu keadaanku seperti itu. Sekarang aku bisa melihat keadaanku jauh lebih baik daripada 10-20 tahun yang lalu. Maka hal itu akan memunculkan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan seringkali juga kita merasa frustrasi ketika kita mulai membandingkan proses yang harus kita jalani dengan proses yang orang lain harus alami. Ya, kita semua ada di musim yang berbeda-beda. Kita tidak bisa membandingkan ya kehidupan kita dengan kehidupan orang lain seperti apple to apple. Kita membandingkan apel dengan apel, nggak bisa, saudara. Yang ada kita akan kepahitan, kita akan frustrasi, kita akan kecewa, dan kita akan patah semangat. Karena orang lain mungkin sedang diuji kesabarannya. Anda dan saya mungkin sedang diuji di dalam hal rela berkorban. Orang lain mungkin sedang diuji dalam hal iman. Anda dan saya mungkin sedang diuji dalam hal kasih. Orang lain mungkin sedang diuji dalam hal kerendah hatian. Anda dan saya mungkin sedang diuji dalam hal ketekunan. Jadi musimnya berbeda-beda. Kita tidak bisa membandingkan proses yang kita alami dengan apa yang orang lain alami. Itu yang pertama. Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain, itulah yang menyebabkan kita frustrasi. Yang kedua, penyebab frustrasi dalam kehidupan kita, seringkali kita memaksakan buah di luar musim. Ya, orang yang bertani, orang yang berkebun pasti ngerti. Ya, kalau belum waktunya tanaman itu berbuah, dia tidak akan berbuah. Kita tidak bisa paksa dia berbuah. Bisa sih, ada enzim-enzim tertentu, ada bahan-bahan kimia tertentu yang kita bisa suntikkan, yang kita bisa berikan kepada tanaman itu. Tetapi kemudian tanaman itu menjadi tanaman karbitan.
Dan hal itu pun secara jangka panjang juga tidak baik. Tidak akan sehat tanaman itu. Kejadian 8 ayat 22 di sana dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Kita sudah tahu ini. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Tetapi seringkali kita lupa, di antara menabur dengan menuai ada dingin dan panas. Ada kemarau dan hujan. Ada siang dan malam. Ini berbicara apa? Waktu. Jadi sebelum Anda menuai, ya, dari sejak Anda menabur, di antaranya ada yang namanya waktu. Kalau Anda seorang perempuan, Anda bersuami yang sah, dan ketika Anda mengandung, ketika Anda hamil, maka Anda pergi ke dokter. Dokter akan memberikan kepada Anda due date, tanggal jatuh tempo, tanggal perkiraan kapan bayi itu akan lahir dari kandungan Anda. Firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi ada waktu. Ya, kita menabur perbuatan baik sebelum kita menuai. Maka dikatakan harus menunggu genap waktunya. Maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi dalam hidup ini Tuhan menetapkan jangka waktu untuk setiap musim dalam kehidupan kita. Dan seringkali saya katakan, masalah dalam hidup kita itu punya tanggal kadaluarsa. Karena Tuhan punya jangka waktu bagi setiap ujian, bagi setiap masalah, bagi setiap krisis di dalam kehidupan kita. Dan kita akan frustrasi kalau kita berusaha memetik buah sebelum musimnya, memaksakan sesuatu terjadi di luar musimnya. Kalau ini musim kita menanti, ya sudah, tunggu saja waktunya Tuhan. Engkau sudah melakukan segala sesuatu yang engkau tahu harus lakukan. Engkau sudah berdoa, ya, engkau sudah berserah kepada Tuhan, engkau sudah berbuat apa yang benar, kemudian belum juga datang. Maka apa yang sedang terjadi? Anda sedang menantikan waktunya Tuhan digenapi dalam kehidupan Anda. Segala sesuatu ada siklusnya, segala sesuatu ada masanya. Kita harus belajar menanti. Di tanah yang baik pun ada tahapannya. Kapan seseorang akan menuai 30 kali lipat, ya, kemudian baru beranjak ke 60 kali lipat, baru seterusnya 100 kali lipat. Ada prosesnya. Anda mungkin merasa selama ini Anda sudah baik-baik saja, Anda sudah dengar-dengaran firman Tuhan, Anda sudah taat kepada firman Tuhan, Anda menghormati pemimpin, Anda menghormati Tuhan, Anda menghormati orang tua, Anda mengasihi orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa belum terjadi Tuhan? Karena belum musimnya. Ya. Ini musim Anda menabur. Suatu saat nanti kalau Anda tidak menjadi lemah, Anda akan menuai. Amin. Jadi kalau kita memaksakan waktunya Tuhan, tidak heran kita menjadi frustrasi. Yang ketiga, penyebab frustrasi seringkali adalah sederhana saja. Karena kita memang lagi capek secara fisik. Kita sedang lelah. Lelah bukan lelah bukan lelah jiwa, capek hati bukan, tapi capek fisik. Bisa sih disebabkan karena capek hati, tapi lelah secara fisik. Bayangkan Tuhan membawa bangsa Israel memutar-mutar di padang gurun. Mereka beranjak dari laut Tebrau. Mereka sudah hampir menyeberang ke tanah perjanjian. Sekarang dibawa balik lagi sama Tuhan. Mutar-mutar, pemandangannya itu lagi, ujiannya itu lagi, tantangannya itu lagi, krisisnya itu lagi. Capek, saudara. Dan seringkali kalau kita minta advice kepada sesama orang percaya, kepada saudara seiman kita,
Seringkali kita dikasih tahu, oh kamu harus lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Oh kamu harus lebih lagi rohani. Ya, padahal masalahnya bukan rohani. Masalahnya fisik. Anda capek. Kebanyakan lembur. Sabtu Minggu pun kerja. Jadi capek saudara. Maka yang diperlukan adalah gampang saja. Tidur. Makan. Minum. Fellowship sama teman-teman, sama saudara-saudara, sama keluarga, kumpul-kumpul, relax, just enjoy your life, have fun. Kebanyakan orang kurang piknik, makanya frustrasi. Banyak orang frustrasi di masa pandemi ini karena nggak bisa piknik, nggak bisa rekreasi. Mau ke mall ya masih ada batasan-batasan dan segala macam. Akhirnya frustrasi. Lelah jiwa diikuti dengan lelah fisik. Betapa sombongnya manusia yang berpikir bahwa dia tidak perlu istirahat. Tuhan saja berhenti di hari ke-7. Berhenti. Bahasa Inggrisnya dikatakan and God rested. Tuhan beristirahat. Tuhan aja yang maha kuasa, maha tahu, oh maha segalanya. Dia aja perlu istirahat. Apalagi Anda dan saya, siapakah Anda dan saya yang berpikir aku kuat, aku gak perlu istirahat. Kita cuma manusia yang kata firman Tuhan kita hanyalah debu. Debu. Elia kepingin mati karena capek. Dia bilang, Tuhan ambil saja nyawaku. Ya kan? Frustrasi dia padahal baru saja mengalami pengalaman Gunung Karmel yang luar biasa. Apa solusi dari Tuhan? 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Solusinya dari Tuhan buat Elia adalah Tuhan mengizinkan Elia untuk tidur. Sangat-sangat rohani memang. Tuhan kita pikir Tuhan itu rohani banget. Oh terkadang Tuhan itu sangat-sangat down to earth. Down to earth itu apa sih? Sangat-sangat sederhana, realistis. Ya, nggak perlu terlalu diawang-awang ngomongnya. Tuhan bilang, udah, kamu capek kan? Kamu merasa bahwa segala sesuatu kacau kan dalam hidupmu? Tidur aja. Nanti kamu bangun, dikasih makan sama Tuhan. Dikasih makan, dikasih minum. Baru ayat yang ke-8 dikatakan, bangunlah Elia. Dan dia mulai berjalan 40 hari, 40 malam. Ya, seringkali orang sudah keenakan, ya bangun, makan, tidur, ya kan, bangun lagi, makan, minum, tidur, ya keenakan saudara. Tapi di sini dikatakan Elia move on, ya jangan tidur kelamaan. Haleluya, maka Anda akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Ada yang berkata, if you get tired, learn to rest. Do not to quit. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau Anda lelah, beristirahatlah. Tapi jangan menyerah. Jangan berhenti. Haleluya. Dan kita bisa melihat kalau orang sudah patah semangat, orang sudah frustrasi, itu pun ada gejalanya. Ya, apa yang Anda pikir ya hanya ada di dalam Anda. Tapi apa yang ada di dalam Anda itu akan meluap keluar, akan termanifestasi keluar. Jadi pada akhirnya Anda tidak akan bisa menyembunyikan rasa frustrasi dan patah semangat Anda. Yang pertama, orang bisa kehilangan visi. Visi itu menjadi kabur. Mimpi itu menjadi tidak jelas. Maka orang ini mulai kehilangan antusiasme, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Barangkali dia memulai dengan dahsyat, dengan excitement, tetapi di tengah jalan mengalami kendala, ada penundaan, tidak jelas arah dan tujuan ke depan. Yang dia pikir dia akan mendapat promosi, ternyata bukannya promosi, dia malah di PHK atau mengalami stagnasi di dalam karirnya. Yang dia pikir akan menghasilkan profit besar, tetapi ternyata bukannya profit, malah defisit. Yang orang-orang yang kepingin ya menikah, ya mereka begitu bersuka cita, mereka begitu bergairah untuk menikah. Begitu menikah ternyata pernikahan tidak seindah pelangi, tidak seindah yang mereka
harap-harapkan sehingga baru saja menikah, tidak lama sudah cerai, sudah pisah, sudah berantem, sudah KDRT dan lain sebagainya. Jadi seringkali kehidupan ini membawa kita kepada tikungan-tikungan yang kita tidak harapkan, dan itu seringkali membuat kita kehilangan visi, kehilangan antusiasme, kehilangan semangat hidup, lesu rohani, bahkan cenderung apatis. Anda perhatikan orang-orang yang sudah lama ya dan menyimpan frustrasi itu, lama-lama dia apatis. Disuruh apa-apa udah gak mau, dikasih visi pun udah gak ada gairahnya lagi, sudah gak antusias lagi. Itulah gejala orang patah semangat. Yang kedua, orang yang patah semangat itu cenderung suka menyendiri. Bukan berarti kita tidak boleh punya me time. Kita perlu ada me time, waktu untuk diri kita sendiri. Itu bukan sesuatu yang egois. Tetapi yang dikatakan menyendiri ini artinya orang ini selalu ingin menjauh dari orang lain, menjauh dari keluarga, menjauh dari gereja, menjauh dari pertemuan ibadah. Apa kalau bahasa modernnya? Ghosting. Orang ini tiba-tiba hilang, entah kemana. Dan saya mau katakan, ketika Anda mulai mengisolasi diri Anda, maka Anda akan mudah dilemahkan oleh musuh. Dan saya mau katakan, semakin Anda ingin menjauh dari persekutuan, semakin Anda harus hadir di dalam persekutuan itu. Haleluya. Yang ketiga, gejala orang yang patah semangat, dia mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan artinya menjadi takut mengambil keputusan, takut untuk bertindak, malas untuk memanfaatkan kesempatan, enggan untuk maju. Elia mengalami patah semangat. Dia baru saja mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa di Gunung Karmel. Tapi begitu mendengar ancaman dari Isabel, dia lari dan dia masuk ke gua mengasihani diri. Dan pada akhirnya Tuhan bertanya sama Musa, sampai kapan engkau hanya akan diam saja dan berkeluh kesah? Elia patah semangat. Dan karena Elia patah semangat, maka kemajuannya pun terhambat. Tuhan mau pakai dia lebih lagi. Tuhan bilang, urapi Elisa, aku sudah siapkan penggantimu, karena aku lihat kamu sudah patah semangat. Patah semangat akan menghambat kemajuan kita. Menjadi takut tanpa alasan, bahkan kehilangan roh, membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Ya, karena seringkali pilihan dalam hidup kita ini bukan yang baik dan yang buruk. Itu gampang sekali milihnya. Tetapi mana yang baik dan mana yang terbaik, mana yang lebih baik lagi, itu yang seringkali kita mengalami kesulitan. Yang keempat, gejala orang patah semangat, perkataannya pun mulai berubah. Ya, yang tadi saya katakan, apa yang ada di dalam hati kita akan meluap melalui ucapan mulut kita. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mereka mulai melawan Allah dan Musa, menjadi sangat negatif dan pesimis, suka mengasihani diri dan cengeng, sinis terhadap keberhasilan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang patah semangat. Yang kelima dan yang terakhir, gejala orang yang patah semangat, dia kehilangan inspirasi, kehilangan motivasi, kehilangan agresivitas. Yang tadinya begitu menggebu-gebu, begitu antusias, sekarang dia kehilangan motivasi. Hidup sekedar rutinitas saja, hanya menantikan pengangkatan, menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tanpa mau berkarya apapun. Menjadi mudah tersinggung, mudah terluka, dan mudah untuk berdalih. Tidak ada lagi keberanian untuk mengambil resiko. Tetapi saya mau katakan, ini semua gejala-gejalanya. Kita sudah belajar beberapa penyebab daripada orang yang patah semangat. Saya mau katakan kepada Anda, baik yang hari ini sedang patah semangat, sedang frustrasi, atau Anda yang lagi semangat-semangatnya, yang lagi happy, saya mau katakan kepada Anda, jangan remehkan discouragement.
Jangan remehkan yang namanya patah semangat. Jangan remehkan orang yang frustrasi. Dan tidak ada salahnya kita cari pertolongan. Tentunya pertama kita harus mencari pertolongan dari Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Kita juga bisa katakan kepada seseorang yang kita percayai, yang kita tahu dia peduli dengan kita. Tidak ada salahnya kita berkata, aku sedang patah semangat nih, aku sedang lesu nih, aku ingin menyerah, aku kepengen berhenti dalam hidup ini, aku gak kuat lagi. Karena ketika racun itu keluar, saudara, Anda sudah mengalami kelepasan. Gak perlu tunggu didoain kelepasan, Anda sudah mengalami pelepasan ketika Anda mengeluarkan racun-racun itu. Sekali lagi, jangan sampai Anda mengeluarkan racun dan menyalahkan Tuhan. Tetapi keluarkan racun itu dan serahkan kepada Tuhan. Tidak ada salahnya kita komplain kepada Tuhan. Jangan komplain tentang Tuhan. Dan saya mau katakan bagi Anda yang lagi happy, jangan rendahkan orang yang frustrasi. Tolong jangan hakimi mereka. Banyak orang yang pada akhirnya mencari pertolongan dan tidak mendapatkannya. Karena lingkungan di mana mereka berada adalah lingkungan yang menghakimi. Lingkungan yang suka menghukum mereka, justru menuduh mereka yang tidak benar. Saya mau katakan betapa berbahayanya patah semangat. Saya ambil beberapa contoh saja untuk menutup khotbah saya. Kita ambil contoh di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes Pembaptis itu sangat excited terhadap kedatangan Yesus Kristus. Begitu bergairah tentang munculnya Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 32 dikatakan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Oh, aku kenal pribadinya, aku kenal Yesus, aku sangat bersukacita kalau pada akhirnya dia datang. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 36, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berseru dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini Yohanes Pembaptis yang lagi semangat, yang lagi happy, yang lagi excited. Beberapa bulan kemudian, Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Apa yang terjadi? Lukas 7 ayat 19, kita lihat perbedaannya. Dikatakan di sana ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Yang tadinya dia ngomong, inilah anak domba Allah. Beberapa bulan kemudian, benar gak sih engkau anak domba Allah? Benar gak sih engkau Mesias, sang juru selamat yang kami nanti-nantikan? Oh, betapa discouragement itu sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak membereskannya sedini mungkin. Patah semangat membuat kita meragukan apa yang sebelumnya kita yakini dan kita percayai. Entah itu janji Tuhan, mungkin kita pernah ditumpangi tangan dan dinubuatkan hal-hal yang luar biasa tentang masa depan kita. Itu semuanya bisa sirna, itu semuanya bisa kita lupa dalam sekejap. Panggilan Tuhan atas hidup kita, kasih Tuhan atas hidup kita. Dan saya mau katakan bagi Anda yang sedang patah semangat, yang lagi frustrasi, yang sedang menantikan waktu Tuhan, ketahuilah bahwa situasi dan kondisi yang sulit bukan berarti Tuhan tidak hadir. Bukan berarti Tuhan sedang menghukum Anda. Bukan berarti, tidak selalu berarti bahwa ada yang salah dalam kehidupan kita. No, terkadang tidak ada yang salah apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi tetap Tuhan sedang menempatkan kita di dalam musim menanti. Jangan selalu mencari-cari alasan yang tidak sah, yang dibuat-buat hanya karena kita emosi, karena kita harus mengatakan sesuatu, kemudian kita buat-buat alasan. Kita tahu dalam Mazmur 73, pemazmur mengalami patah semangat. Saking frustrasinya, saking kecewanya sama Tuhan. Oh, kalau diterjemahkan kata-kata daripada pemazmur
Dalam Mazmur 73, dia mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, memang Engkau sanggup memberkati semua orang kecuali aku. Itulah kira-kira perkataan pemazmur dalam Mazmur 73. Tuhan, memang Engkau murah hati kepada semua orang kecuali aku. Oh Tuhan, Engkau memang bisa menolong semua orang, tetapi Engkau tidak akan menolong aku. Aku sudah hidup benar, tapi semuanya sia-sia. Tidak ada hasilnya. Percuma aku jadi orang beriman. Itulah kira-kira yang keluar dari bibir mulut pemazmur dalam Mazmur 73. Bahkan di ayat yang ketiga dia katakan, aku cemburu. I am jealous kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Oh, betapa ini menggambarkan seringkali kita merasa orang dunia lebih makmur, lebih diberkati. Orang fasik begitu mengalami kebaikan demi kebaikan, berkat ya demi berkat. Ya mereka gemuk, mereka tidak kekurangan apapun yang baik dalam kehidupan mereka. Gemuk artinya ya bukan berlebihan overweight begitu ya, tapi diberkati. Apapun yang mereka mau, mereka bisa dapatkan. Mengapa pemazmur bisa jatuh begitu jauh dari seorang pemuji penyembah, pemimpin pujian yang memimpin jemaat, sampai dia akhirnya terpuruk di dalam mengasihani diri sendiri, dalam keterpurukan jiwa batinnya. Kalau Anda lihat di dalam Mazmur 72 ayat 20, inilah yang terjadi sebelum Mazmur 73. Sudah jelas kan? Sebelum Mazmur 73, Mazmur 72 di ayat yang terakhir di sana dikatakan, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saya tahu bahwa pemazmur di Mazmur 73 itu bukan Daud, saya tahu. Tetapi ada satu alasan kenapa dua ayat ini ditulis secara berentetan. Ketika Anda mulai berhenti berdoa, Anda kehilangan kehidupan doa, maka yang terjadi berikutnya, pemazmur Asaf mengalami drop di dalam batiniahnya dan mengalami frustrasi, tidak lagi percaya bahwa Tuhan juga bermurah hati kepada dia. Jadi pintu menuju patah semangat dan frustrasi adalah kehilangan kehidupan doa. Jangan sampai kita mengabaikan doa. Abaikan doa, maka tinggal tunggu waktu Anda akan mengalami patah semangat dan frustrasi. Berhentilah berdoa, memuji, menyembah, dan beribadah. Menyendirilah terus-menerus. Maka Anda akan makin patah semangat, makin frustrasi, makin apatis, makin sinis dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, bukan berarti Anda tidak boleh punya me time, bukan itu maksudnya. Tetapi ada waktunya untuk me time. Tetapi kita harus bersekutu, karena kita adalah makhluk sosial seperti pisang. Pisang itu hanya bisa bertumbuh sehat di dalam satu perkumpulan, bukan tumbuh sendiri. Elia masuk ke gua patah semangat, gua mengasihani diri, dan Tuhan perintahkan sesuatu. Ini jadi hal yang pertama supaya kita tidak patah semangat. Kita harus terus mempertahankan kehidupan doa. Yang kedua dari kehidupan Elia, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, firman Tuhan kepadanya, Elia lagi patah semangat, Elia lagi frustrasi. Tuhan sedang berusaha membangkitkan Elia kembali. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi beberapa orang. Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu ayat 16, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Elisa harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Artinya apa? Bagaimana supaya kita tidak mudah patah semangat? Kita harus belajar untuk berbagi urapan kita dengan orang lain. Kalau Anda saat ini mulai merasa frustrasi, merasa patah semangat, bagikan urapanmu dengan orang lain. Maka Anda akan keluar dari keterpurukan.
Engkau akan melihat tangan Tuhan mulai menyelesaikan masalahmu ketika engkau mulai menyemangati orang lain, ketika engkau mulai berhenti fokus pada diri sendiri dan mengasihani diri sendiri, dan Anda berbalik, Anda membagikan talenta Anda membagikan urapan Anda. Mungkin Anda diurapi untuk menyanyi, bagikan suara indah Anda bagi orang lain, semangati orang lain. Mungkin Anda punya gift atau talenta untuk berkhotbah, pakai khotbah Anda untuk menyemangati orang lain. Mungkin Anda punya karunia untuk senang berkumpul, kemudian punya game yang menyenangkan, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Lakukan itu. Kirim WA ke seseorang, peluk keluarga kita. Ketika Anda memeluk keluarga Anda sedang membagikan urapan Anda kepada keluarga Anda. Ajak makan seseorang, telepon seseorang. Saya kadang-kadang kalau lagi frustrasi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Paling gampang, saya tinggal telepon mama saya. Telepon saja, video call. Gak ada yang diomongin. Memang gak ada yang diomongin, cuman basa-basi. Tapi di akhir video call itu, tiba-tiba muncul semangat. Tiba-tiba muncul pengharapan. Ada orang yang perlu diperhatikan lebih daripada aku perlu diperhatikan. Masak untuk seseorang, kirimi seseorang makanan kalau karunia Anda adalah memasak. Haleluya. Maka Tuhan akan membawa kita keluar dari patah semangat. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Dan Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah tidur. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Ayat yang terakhir, penutup, Ulangan 32 ayat 36. Ini ayat saya sudah kasih minggu yang lalu. Mari kita baca sama-sama. Ulangan 32 ayat yang ke-36. Biar ini boleh menjadi perenungan kita, kepercayaan kita, menambah iman kita kepada Tuhan sehingga imun kita naik. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca Ulangan 32 ayat 36. 2, 3. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Percayalah, Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini hanya untuk meninggalkan Anda. Kalau Anda ada di dalam musim yang penuh dengan tantangan, itu artinya inilah waktu bagi Anda untuk mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari Anda pejamkan mata sejenak. Anda renungkan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu kondisi Anda masing-masing pribadi lepas pribadi. Tapi satu hal saya tahu, bahwa Tuhan tahu keberadaan hidup. Sekalipun kau mencoba menutupi perasaanmu, Tuhanlah yang menciptakan engkau. Dia tahu dan mengenal engkau luar dalammu. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tidak ada salahnya kita mencari pertolongan. Tidak ada salahnya kita berseru kepada Tuhan. Tidak ada salahnya kita mau berbagi dengan orang lain. Orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita tahu mereka peduli atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman. Dan firman ini Tuhan Yesus boleh membangkitkan kami, memberikan kami harapan kembali, untuk memberi motivasi kami kembali berusaha, kembali berharap, kembali beriman, kembali percaya, kembali mau berbagi. Thank you Jesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala roh yang negatif. Oh, roh putus asa, roh putus harapan, roh patah semangat,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan roh frustrasi, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Yesus lebih besar dari patah semangat kami. Yesus lebih besar dari rasa frustrasi kami. Yesus lebih besar dari sumur-sumur dan keluh kesah kami. Dan Dia sanggup untuk melepaskan iman yang baru, melepaskan visi yang baru, melepaskan pengharapan yang baru, antusiasme yang baru, semangat yang diperbaharui. Kau sanggup memulihkan sukacita pribadi lepas pribadi saat ini, Tuhan. Kau melihat keberadaan hidup mereka dan Kau melawat mereka. Engkau menguatkan mereka, Engkau mengangkat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. I believe You're my healer. I believe You are all I need. Oh, I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. Jesus, You're all I need. You hold my every moment. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me. You walk with me through fire. And heal all my disease. I trust in You. I trust in You. I trust in You. I believe You're my healer. I believe You are all I need. Oh, I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. Jesus, You're all I need. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. You hold my every moment. Oh, You calm my raging seas. Segala rasa kecewa, frustrasi, Engkau tenangkan kami. Walk with me through fire. And heal all my disease. I trust in You. I trust in You. I trust in You, Lord Jesus. I trust in You. I
sembuhkan kepatah semangatan kami, pulihkan motivasi kami. Jesus, I believe. Saat ini juga segala sakit penyakit biologis Yesus sudah menyembuhkan. I believe. You more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Sekali lagi, mari angkat suara katakan I believe. Pandang kepada Yesus. Dialah Yehova Rafa. Dia penyembuh. You are all I need. Hallelujah. Oh, I believe. You're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan, oh, I believe you're my healer. Oh, yes, you are. Oh, Jesus, you're all I need. You're all I want. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Oh, I believe you, Lord. Pandang kepada Yesus. Mari fokus pada Yesus. Bangsa Israel disembuhkan hanya karena fokus pada Nehustan itu, pada ular tembaga itu. Tiang itu yang menyembuhkan dia, melambangkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakitmu, baik itu penyakit fisik, penyakit jiwa. Yesus sanggup menyembuhkan, bahkan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Haleluya. Pandang kepada dia, pandang kepada Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau dahsyat. Terima kasih untuk segala belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala arahan dan instruksi-Mu, pengajaran yang daripada-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu, Tuhan. Oh, kami tidak mampu untuk berdiri sendiri, tapi kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau lebih lagi, Tuhan. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Sembuhkan umat-Mu. Pulihkan umat-Mu. Yang mengalami patah semangat diberikan pengharapan sekali lagi. Diberikan iman sekali lagi. Karena selalu ada harapan bersama Yesus. Engkaulah yang menyemangati kami. Engkaulah yang membangkitkan kami. Terus Tuhan, kami perlu topangan-Mu. Kami perlu dukungan-Mu, Tuhan. Kami tidak mampu sendiri. Kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan. Thank you, Jesus. Kami hanya mau memandang kepada-Mu. Seumur hidup kami hanya mau bergaul dengan Engkau. Menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu, Tuhan.
Seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepadamu dan Engkau memulihkan dia. Kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan memulihkan kami. Ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk menantikan waktu-Mu dan tidak memaksakan kehendak kami sendiri, tidak memaksakan cara-cara maupun jalan-jalan kami sendiri. Tapi kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Oh Jesus, bagi mereka yang lelah secara fisik, give them rest. Berikan mereka Tuhan kelegaan. Berikan mereka Tuhan Yesus pemulihan pada fisik mereka, sehingga mereka sanggup untuk bangun, bangkit, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami kalau kami pernah meragukan kasih-Mu. Kami pernah meragukan kepedulian-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu hari ini dan seterusnya Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada satupun dari rencana-Mu yang gagal, dan Engkau tidak pernah salah. Kami menaruh percaya kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian-Mu. Ibadah yang kami bisa selenggarakan, kami mengucap syukur dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sampai saat ini. Kau menyertai, Kau melawat, dan Engkau Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah kami. Dan terus berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami saat kami melanjutkan aktivitas kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh kehidupan kami. Bahkan kami diberikan kesehatan ilahi, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Keluar masuk kami diberkati, pekerjaan tangan kami diberkati. Bahkan Engkau yang memberikan kuasa dan kekuatan untuk kami menghasilkan kekayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati mereka yang rajin dan dengan tulus hati menabur pada pekerjaan Tuhan dalam hal keuangan, waktu, tenaga mereka. Oh Tuhan, biar mereka akan menuai ketika mereka tidak jemu-jemu berbuat baik. Mereka akan menuai pada waktunya. Terus beri kekuatan pada mereka sehingga mereka tidak menjadi lemah di dalam menabur. Secara khusus mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, Engkau bukakan tingkap langit atas kepala mereka. Curahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampungnya, sehingga berkat itu harus dibagikan keluar, dan mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Demi kemuliaan nama Tuhan, Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik, belalang lompatan, dan belalang indahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu. Taburan mereka di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati semua ibadah yang ada sepanjang hari ini dan ibadah-ibadah yang lain sepanjang minggu yang akan datang. Berkati mereka yang melayani. Berikan terus kekuatan. Berikan terus Tuhan Yesus antusiasme dan motivasi untuk melayani Engkau, melayani kami semua. Dan mereka yang dilayani terus Tuhan Yesus mengalami berkat yang mengalir dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Engkau memberi
memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Persembahan baik kolektor, diakonia maupun perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523-014-5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah-ibadah yang lain berjalan seperti yang dijadwalkan. Saya percaya Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindungi kita semua, menguatkan dan mendukung kita dengan kuat kuasanya. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.